Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan, teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup menjadi teladan iman. Saudara, kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling berdampak adalah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa berdampak bagi orang lain, berpengaruh kepada orang lain. Kalau saya memiliki segala sesuatu, tapi hidup saya tidak berdampak kepada orang lain, maka sebenarnya hidup saya begitu gersang dan tanpa makna. Kalau saudara bisa meraih segala sesuatu yang saudara capai, tapi hidup saudara sama sekali tidak berdampak kepada orang lain, maka kehidupan saudara sama sekali tidak ada artinya. Karena kehidupan yang berarti dan berguna itu adalah kehidupan yang berdampak, berguna, berpengaruh kepada orang lain. Demikian juga dalam iman kita, saudara. Iman bukan untuk diri kita sendiri. Perjalanan iman kita bukan masalah perjalanan iman terhadap diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi dalam perjalanan iman yang luar biasa itu adalah iman yang berdampak kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, sudahkah iman saudara berdampak kepada orang lain? Atau jangan-jangan iman kita terhadap diri kita sendiri pun belum berpengaruh? Artinya iman kita belum membentuk diri kita menjadi lebih baik, belum berpengaruh baik terhadap diri kita, karena iman kita mungkin belum jelas, belum kuat, belum kokoh, belum bertumbuh dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saudara, sebelum kita akan banyak berurusan dengan perkara materi di sepanjang hari ini, saudara akan bekerja, berbisnis, berusaha dan sebagainya. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua, adalah bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan iman kita berdampak, berpengaruh kepada orang lain. Alangkah indahnya saudara, jika mendengar saudara bersaksi, menyaksikan bahwa hidup saudara sudah berdampak bagi orang lain, iman saudara berdampak bagi orang lain. Itu satu kesaksian yang sangat indah untuk didengar, untuk dibaca. Itu sebabnya kalau saat ini, ketika saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian hidup saudara jadi berkat bagi orang lain, silakan tuliskan
kesaksian saudara dalam hal apa dan kepada siapa saudara menjadi berkat. Untuk jadi kesaksian juga bagi anak-anak Tuhan yang lain, supaya semua kita bersama-sama bisa menjadi berkat bagi orang lain, berdampak kepada orang lain. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka telah mengalami pertumbuhan iman. Setelah Injil diberitakan kepada mereka dengan kekuatan Roh Kudus, maka Injil itu tertanam dalam diri mereka. Mereka beriman kepada Injil, mereka beriman kepada Tuhan, dan kemudian iman mereka bertumbuh. Dan kemudian saudara, di ayat 7 di sana ditegaskan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Luar biasanya saudara, bahwa jemaat-jemaat ini hidup mereka telah menjadi teladan. Orang yang telah menerima Injil ini, akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Dan menjadi teladan bukan dalam skop kecil, saudara. Di wilayah Makedonia dan Akhaya, itu kota provinsi, saudara. Jadi sangat luas pengaruh iman mereka. Mereka telah menjadi teladan di wilayah yang sangat luas, di wilayah yang sangat besar. Jadi ketika iman mereka bertumbuh, akhirnya mereka menjadi teladan. Ini jemaat yang luar biasa. Ini orang Kristen yang luar biasa, yang menjadi contoh, menjadi teladan di wilayah yang begitu luas setelah Injil itu mereka terima. Hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, berapa lama saudara sudah menerima Yesus dalam hidup saudara? Berapa lama saudara sudah menjadi orang yang percaya? Pertanyaannya hari ini, sudahkah hidup saudara bisa menjadi teladan? Setelah sekian lama saudara menerima Injil dalam hidup saudara, setelah sekian lama firman Allah ditabur dalam hidup saudara, sudahkah saudara hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang? Itu jadi perenungan bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah kita bisa hidup menjadi teladan? Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Setiap hari atau setiap minggu hanya datang ke gereja beribadah, duduk diam, dengar, duit, lalu pulang. Minggu depan lagi begitu, minggu depannya lagi, sampai tua kita hanya pasif, tidak berbuat apa-apa, dan hidup kita tidak berdampak apa-apa. Dan kemudian satu kali kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita dan kita percaya kepada Dia. Begitu besarnya pengorbanannya bagi kita. Pertanyaannya, setelah kita percaya kepada Dia, apa dampak hidup kita? Jemaat Tesalonika ini, saudara, mereka telah menjadi teladan di dua daerah yang begitu luas. Hari ini, dimulai dari keluarga, sudahkah saudara menjadi teladan di sana?
Kemudian di sekitar saudara, di lingkungan kerja saudara, sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di wilayah yang lebih luas lagi, kemanapun saudara pergi, apakah hidup saudara benar-benar bisa menjadi teladan? Atau jangan-jangan terlalu banyak orang Kristen juga yang akhirnya menjadi batu sandungan saudara? Bukankah belakangan ini ada orang-orang yang dikenal sebagai orang Kristen di pejabat publik tapi mereka korupsi? Bukankah itu mempermalukan nama Tuhan saudara? Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah Injil yang telah diberitakan kepada kita dengan kekuatan Roh Kudus yang telah menyelamatkan kita, Injil itu bertumbuh dalam diri kita dan menjadikan kita menjadi teladan. Semakin kita menjadi teladan di daerah yang lebih luas, di lingkungan yang lebih luas, berdampak lebih luas, semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, bagaimana jemaat Tesalonika ini sehingga pada akhirnya hidup mereka bisa menjadi teladan? Dikatakan ayat 7 tadi, sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi ada yang mereka kerjakan, ada cara kehidupan yang mereka lakoni, yang mereka jalani, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat. Yang pertama di ayat 6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat saudara, yang pertama ada sifat, ada karakter, ada kebiasaan, ada tindakan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika sehingga akhirnya mereka bisa menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Mereka dikenal dan menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa saudara? Karena pertama, sekalipun dalam penindasan, mereka menjadi penurut firman Allah. Sekalipun dalam penindasan, mereka tetap taat firman. Sekalipun dalam situasi yang berat, mereka tetap hidupi firman. Mereka tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar saudara pada akhirnya mereka menjadi teladan. Itu yang kemungkinan sulit ditemukan saudara. Di dalam penderitaan tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Hari ini pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah dalam kesulitan hidup, dalam kesusahan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, apakah dalam situasi yang demikian kita bersama-sama tetap bisa hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Apakah saat beban masalah hidup saudara menindih, tetap saudara taat, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip firman Tuhan? Apakah saat ini ketika saudara sakit misalnya, saudara tetap berpegang kepada prinsip firman Tuhan? Saya melihat saudara di daerah pengembalaan saya terlalu banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka orang Kristen, tetapi ketika mereka menghadapi penyakit misalnya, akhirnya lari ke paranormal. Bukankah itu mendukakan hati Tuhan? Bukankah itu menduakan Tuhan? Saat ini saudara, kita harus tunjukkan bahwa sebagai orang yang telah menerima Injil, percaya kepada Yesus, sekalipun ada masalah, sekalipun kekurangan, sekalipun sakit, sekalipun persoalan menindih, beban berat dan sebagainya, dalam semua itu kita harus tetap menjadi teladan dengan menjadi pelaku firman. Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jemaat Tesalonika saudara, mereka ada dalam penindasan yang berat. Pada waktu itu menjadi orang Kristen harus bertaruh nyawa terkadang saudara. Tapi namun demikian mereka tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka terima firman itu dengan bersukacita. Mereka hidupi firman itu dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini saudara, saya dan saudara harus menjadi teladan. Harus menjadi terang Kristus. Untuk kita menjadi teladan, jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, tadi di ayat 7 dikatakan sehingga kamu telah menjadi
teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Lalu dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, yang kedua, firman Allah itu bergema dari mereka. Artinya apa? Melalui hidup mereka yang telah menerima firman, yang hidup dalam firman, akhirnya firman itu juga tersiar kepada orang lain, bahkan ke daerah yang lebih luas. Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akhaya. Padahal di dua daerah itu saja sudah sangat luas, tapi ternyata lebih luas lagi pengaruh mereka. Firman itu bergema lebih jauh lagi dari mereka. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kenapa akhirnya hidup mereka berpengaruh besar? Hidup mereka jadi teladan karena firman yang mereka terima itu akhirnya diberitakan juga kepada orang lain. Baik melalui perkataan, baik melalui ketindakan, baik melalui sikap hidup. Firman itu tersiar lebih jauh lagi. Saudara, firman yang telah diberitakan kepada kita, firman yang telah saudara terima, yang hidup dalam diri saudara, bahkan yang bertumbuh dalam diri saudara, menjadi berkat dalam hidup saudara, membangun hidup saudara, memberkati kehidupan saudara. Firman itu jangan sampai hanya pada diri saudara sendiri. Lihat keluarga saudara. Untuk saudara bisa berdampak bagi mereka, beritakanlah firman yang telah saudara terima kepada mereka. Lihat lingkungan saudara. Lihat orang-orang yang saudara kenal yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Beritakan Injil, beritakan keselamatan itu juga kepada mereka. Beritakan saudara, di dunia kerja saudara, buktikan saudara menjadi teladan dan beritakan firman itu kepada mereka, baik secara ucapan, perkataan, penyampaian, baik secara lisan, melalui cara hidup saudara. Beritakan firman itu supaya orang-orang akhirnya juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat saudara. Itu yang kedua, sehingga hidup mereka menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena hidup mereka memberitakan firman. Firman yang mereka terima diberitakan kepada orang lain, bergema kepada orang lain. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, alasan ketiga dikatakan tadi ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Lompat ke ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka adalah jemaat-jemaat yang latar belakang mereka penyembah-penyembah berhala. Tapi hidup mereka kemudian begitu berdampak. Kenapa saudara? Mereka bertobat betul-betul. Mereka tidak hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tapi mereka bertobat betul-betul. Berhala-berhala mereka dulu mereka tinggalkan, mereka berbalik dari berhala-berhala itu, dan kemudian mereka hidup melayani Tuhan. Mereka tinggalkan berhala, mereka melayani Tuhan. Saudara, satu kali saya punya teman, dia berbisnis, dia berjualan. Saya pergi ke tokonya. Lalu kemudian di situ saya melihat ada foto ini, foto dewa ini, foto dewa ini. Dan di samping foto-foto itu ada juga foto Tuhan Yesus, gambar-gambar Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara, saya bertanya kepada dia, sebenarnya kamu yang mana yang kamu percayai? Lalu dia berkata, saudara, agak lelucon tapi menyedihkan sebenarnya. Dia berkata, tergantung ya, yang mana lagi hoki. Saudara, ikut Tuhan bukan untung-untungan. Ikut Tuhan bukan apakah nanti ini lebih memberkati, itu lebih memberkati, dan sebagainya. Dengar saudara, hanya satu Tuhan dan hanya satu jalan keselamatan. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia berkata bahwa hanya dia jalan ke sorga. Tidak ada nabi apapun, nabi manapun yang pernah turun dari sorga dan kemudian dia tahu jalan ke sorga.
Hanya Yesus yang pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, atau tidak ada yang sampai kepada sorga kalau tidak melalui aku, katanya. Dan perkataannya itu, saudara, layak untuk dipercayai. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga. Dia berasal dari situ, dia tahu jalan ke situ, dan dia jadikan dirinya sendiri sebagai media untuk sampai ke sorga. Dan kemudian itu yang disadari oleh jemaat Tesalonika, sehingga ketika mereka bertobat, mereka tinggalkan semua berhala itu. Lalu kemudian mereka melayani Tuhan. Bukan hanya ikut Tuhan, saudara, secara pasif, tapi mereka hidup melayani Tuhan. Sehingga akhirnya benar-benar mereka menjadi teladan, mereka berdampak, mereka berpengaruh. Saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah hidup kita berdampak. Dan salah satu dampak yang paling harus kita miliki adalah dampak iman, di mana hidup kita bertumbuh dalam iman, dan melalui hidup kita orang-orang lain juga mengalami Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa berdampak, saudara, iman kita bisa berdampak? Kita sudah belajar dari jemaat Tesalonika, di mana mereka bisa berdampak di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena yang pertama, sekalipun situasi mereka berat, mereka tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, firman itu bergema dari mereka. Firman yang mereka terima itu, firman yang mereka hidupi itu mereka beritakan juga kepada orang lain. Bahkan melalui cara hidup mereka, firman itu tersiar lebih jauh. Jadi yang kedua, mereka memberitakan firman. Lalu yang terakhir, mereka bertobat betul-betul. Tinggalkan semua berhala, lalu kemudian ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kalau kita rindu hidup kita berdampak, mari dalam kita menjalani hidup kita, mungkin saudara sebagai pebisnis, saudara pengusaha, saudara profesional, bekerja di satu bidang tertentu, dan sebagainya, siapapun saudara, jadilah teladan, milikilah teladan hidup. Dengan cara apa saudara memiliki teladan hidup? Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, lalu kemudian jadilah pemberita firman Tuhan, dan hiduplah melayani Tuhan. Bertobat sungguh, hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya kembali mengingatkan, hidupi dan terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya
Penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa, Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu
bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia, mohon mujizat atas segala penyakit saudara, mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin.